Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali datang beribadah untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan kita. Mari siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 146 ayat 1-2, ayat 5-6. Mazmur 146 ayat 1-2, ayat 5-6. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Allah kita yang besar. Dia Allah yang menyertai, menuntun, dan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari percayakan hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku selamanya.
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Karena kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Inilah rasa syukur dan terima kasih kami. Tak mampu kami membalasnya, tapi kiranya Tuhan Yesus, Engkau memakai setiap kami, boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan beribadah ya Tuhan. Kami akan menaikkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami. Terimalah sebagai persembahan yang harum untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita sungguh bersyukur kita punya Allah yang hidup. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur kita. Mari bersama sorakan dan puji nama Tuhan. Yesus Kristus, Allah kita, Allah yang hidup. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari setiap kita bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, Allah penebus kita. Mari sorakan
tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama konsentrasikan hati dan pikiran kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah Tuhanku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah dan bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan atas firman-Nya ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami ya Tuhan, selama 1 minggu boleh kami lewati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan, tuntunan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami boleh datang ke rumah Tuhan beribadah. Dan bahkan ya Tuhan, sekalipun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami di dalam ibadah pada hari ini. Dan khususnya di dalam perenungan firman Tuhan yang kami rindukan ya Tuhan, berkat Tuhan boleh mengalir atas kami sekalian. Tuhan, pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kelemahan dia Tuhan, yang mampukan dia menyampaikan dan juga dapat dimengerti oleh setiap kami. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini tema yang menjadi perenungan kita yang diberikan kepada saya yaitu melayani, mencari kesukaan Allah atau kesukaan manusia. Nats terambil di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, dan bahkan dengan tuntunan Allah Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang karyawan di sebuah perusahaan yang baru. Dia adalah seorang yang baru saja mengenal Tuhan. Saudara, dia bingung saat dia mendengar bahwa semua orang yang telah mengikut Tuhan Yesus harus menjadi pelayannya. Lalu saudara, dia mulai berpikir apakah ia harus meninggalkan pekerjaannya dan melayani Tuhan sebagai pengkhotbah atau pemberita kabar baik. Sebab apa saudara? Pengertiannya tentang pelayanan adalah segala sesuatu yang berbau rohani dan ada dalam program kerja gereja. Memang saudara, hal ini tidak salah. Tetapi yang harus kita ingat, bahwa melayani Tuhan tidak melulu saudara harus menjadi pengkhotbah dan pemberita kabar baik. Seseorang saudara tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Sebab melayani Tuhan juga dapat dilakukan di segala tempat dan juga waktu. Dan tidak harus saudara dengan cara mengkhotbahkan firman Tuhan kepada orang-orang secara langsung, sebagaimana yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan yang memang dipanggil secara khusus untuk menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi saudara, kita melayani bisa, yaitu dengan menjalani hidup sesuai dengan standar yang diberikan Tuhan. Dan hal ini pun saudara sebetulnya bisa menjadi kesaksian melalui pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Melayani Tuhan saudara dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Namun yang harus kita ingat bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan saudara hendaknya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan, yaitu apa saudara? Dari pelaksanaan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Entah saudara kita melayani sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita kabar baik, atau dikatakan yaitu yang melayani pekabaran Injil atau ber-PI begitu ya saudara, atau pelayanan lainnya. Yang terpenting apa saudara? Semua itu menjadi jalan dalam tanda kutip ya saudara, untuk kita dikatakan memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus.
Memang saudara harus diakui sampai saat ini pun masih banyak yang beranggapan bahwa melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu harus menjadi penginjil atau pendeta. Sedangkan pelayanan yang lain saudara dianggap tidak bisa membuat seseorang itu memenuhi panggilan untuk melakukan amanat agung. Saudara ingat kisah Mahatma Gandhi. Dikatakan saudara Mahatma Gandhi tidak mau menjadi Kristen karena ada orang Kristen dikatakan yang tidak menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus dengan semangat dikatakan kehidupan dan pelayanan seperti Kristus. Itu artinya apa saudara? Itu artinya bahwa apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, semua itu sebetulnya berpotensi untuk membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, marilah kita melakukan bagian pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Karena dengan melihat yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu, orang dapat melihat pribadi Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, perbuatan kita, dan bahkan juga pelayanan kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema, yaitu dikatakan melayani, mencari kesukaan Allah atau kesukaan manusia. Saudara, ayat firman Tuhan dari Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10 tadi sudah jelas dikatakan kepada kita. Jadi bagaimana dikatakan sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, khususnya di pasal yang pertama ini ya saudara. Mulai awal selalu ada penekanan bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, bukan menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Saudara, kalau kita perhatikan akan statement demi statement yang Rasul Paulus katakan ini, saudara. Mengapa Rasul Paulus melulu menekankan kata manusia? Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara. Ternyata di dalam kehidupan rohani dari jemaat Galatia pada saat itu sedang terjadi gejolak yang luar biasa cepatnya. Kenapa saudara dikatakan cepat? Karena dikatakan terjadi perubahan seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi saudara, ketika Rasul Paulus dikatakan menekankan kata manusia, tidak lain mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa pengajaran yang disampaikan Paulus jelas bukan dari manusia. Paulus katakan dia menerimanya oleh penyataan daripada Yesus Kristus. Lalu saudara, ketika kamu pun, yaitu orang-orang Galatia, kamu pun sudah menerimanya dan percaya pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan atau ajarkan kepada kamu. Itu dikatakan hanya oleh kasih karunia Kristus, bukan karena kelayakan kamu menerimanya. Paulus saudara bahkan mengingatkan mereka kembali bahwa kasih karunia Allah bukan sekedar keselamatan manusia. Kita bukan saja diselamatkan karena kasih karunia, melainkan kita juga hidup dan melayani karena kasih karunia. 1 Korintus 15 saudara ayat 10
berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, jelas Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia bahwa kasih karunia Kristuslah yang sudah memanggil kamu. Mengapa dengan mudahnya kamu berbalik daripada Dia? Artinya di sini berbalik adalah meninggalkan Dia. Mengapa kamu begitu mudahnya meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan? Saudara, Paulus pun kembali dengan tegas mengingatkan bahwa ketika mereka mempercayai Injil yang lain, mereka bukan hanya meninggalkan sebuah ajaran, berarti mereka juga meninggalkan Allah. Ajaran yang benar dan Allah yang benar tidak dapat dipisahkan. Dengan meninggalkan yang satu berarti juga meninggalkan yang lain. Paulus, saudara, tahu jelas di bagian ini bahwa penyusup pada saat itu, yaitu para pengikut Yudaisme, datang di dalam kehidupan daripada orang-orang atau jemaat di Galatia. Dan mereka berusaha mempengaruhi ajaran yang Paulus sudah sampaikan kepada mereka. Mereka datang menggantikan Injil yang sejati dengan Injil mereka yang palsu. Memang saudara, para pengajar sesat di Galatia ini tidak membuang Injil. Mereka masih mengakui nilai penting iman kepada Yesus Kristus dalam keselamatan. Hanya saudara, mereka ingin menambahkan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai penyempurna keselamatan. Saudara bisa lihat itu di dalam Galatia 5 ayat yang ketiga. Saudara, bagi Paulus tindakan ini bukan sekedar penambahan, melainkan pembuangan. Kenapa saudara? Karena keselamatan melalui iman bertentangan dengan keselamatan melalui hukum Taurat. Ini harus kita pahami baik-baik, saudara. Melalui iman berarti oleh anugerah, sedangkan melalui Taurat berarti oleh perbuatan baik. Mana mungkin, saudara, keduanya dipegang secara bersamaan. Banyak hal, saudara, yang disampaikan para penyesat itu kepada jemaat di Galatia berkenaan dengan keberadaan Paulus dengan satu tujuan agar orang-orang Galatia itu percaya kepada mereka. Mereka menuduh Paulus sebagai seorang yang mengadakan kompromi pada saat itu yang telah dikatakan dalam tanda kutip menyesuaikan Injil demi kepentingan orang-orang bukan Yahudi. Ternyata saudara, mereka ini memutarbalikkan arti pernyataan Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus, saudaraku sekalian, menjadikan dirinya itu hamba dari semua orang. Jadi Paulus itu begitu rindu kalau melalui apa yang dia lakukan dan apa yang dia beritakan, dia bisa memenangkan orang-orang ini atau jemaat yang dilayaninya. Bahkan saudara, penyesat ini berkata apa? Bila Paulus bersama-sama dengan orang Yahudi, ia hidup sebagai orang Yahudi. Tetapi bila ia bersama dengan orang bukan Yahudi, dikatakan ia hidup sebagai orang bukan Yahudi. Mereka menilai dan menuduh Paulus dengan apa yang Paulus katakan ini, saudara, berarti bahwa Paulus itu berusaha menyenangkan orang. Karena itu, kalau memang Paulus seperti demikian, apakah Paulus itu dapat dipercaya? Bagi mereka dikatakan Paulus tidak dapat dipercaya. Saudara, benarkah Paulus berusaha menyenangkan orang atau manusia di tengah pelayanan pekabaran Injil yang dia lakukan? Tidak, saudara. Paulus dengan tegas berkata apa? Sekiranya aku
aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Satu ketegasan, satu statement, pernyataan yang luar biasa yang Paulus sudah katakan menunjukkan apa saudara? Bahwa Paulus melayani bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau dia sampai melakukan itu berarti dia katakan, aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, jelas sekali. Kerinduan Paulus adalah perkenanan Tuhan. Kerinduan Paulus adalah menyukakan hati Tuhan. Mengapa saudara? Karena yang pertama, kalau boleh dikatakan jelas, Paulus itu sadar bahwa melayani, dia bisa melayani karena kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam Galatia pasal pertama ayat yang pertama dan yang 15 berkata demikian. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kasih karunia semata-mata saudara adalah kebaikan Allah kepada orang-orang berdosa yang tidak patut menerimanya. Kata kasih karunia dan pemberian adalah saudara dua kata yang sejalan artinya. Sebab keselamatan Allah karena kasih karunia-Nya dan di dalam kasih karunia-Nya itu jugalah dikatakan kita hidup di dalamnya. Baik dalam kehidupan kita maupun juga di dalam pelayanan kita. Saudara, Rasul Paulus dalam pelayanannya kita tahu bahwa banyak orang-orang melalui pelayanannya itu bertobat dan bahkan menjadi percaya kepada Kristus. Paulus sadari semua bukan karena dia atau karena kefasihannya di dalam menyampaikan Injil. Tetapi saudara, hanya kasih karunia Allah lah dikatakan yang ada di dalam pelayanan pekabaran Injil yang dia lakukan. Di dalam Injil yang dia beritakan. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat, Paulus juga berkata, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk melayani Dia. Kemampuan, karunia yang Allah berikan di tengah pelayanan-pelayanan kita, itulah saudara yang membuat kita mampu, bisa mengerjakannya. Ingatlah saudara, ketika kita bisa mengerjakannya, ada Tuhan di balik semua pelayanan kita. Marilah saudara kita belajar seperti Rasul Paulus. Kita mengerjakannya bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Hal yang kedua saudara, yang menjadi kerinduan Paulus dikatakan perkenanan Tuhan atau menyukakan hati Tuhan. Bukan hanya dia sadar bahwa melayani karena kasih karunia Tuhan. Tetapi yang kedua saudara, dikatakan apa? Dia pun tetap teguh dalam kebenaran. Galatia 1 saudara ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Cukup keras saudara, teguran Paulus kepada para penganut Yudaisme atau pengajar-pengajar Injil palsu ini. Kata yang dipakai terkutuklah yaitu anatema, yang berarti diserahkan kepada kehancuran. 2 kali saudara, Paulus mengulangi kata ini. Tentu ini sesuatu yang serius. Benar saudara, ini serius. Kenapa? Karena pengajar-pengajar palsu ini saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat Galatia pasal yang keempat ayat 17 dan bahkan pasal 6 ayat 12 hingga 13. Dikatakan apa saudara? Mereka tuh dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Dan di dalam pasal 6 ayat 12 hingga 13 dikatakan apa lagi? Mereka yang secara lahiriah dikatakan suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat berbegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara, inilah tujuan dibalik ajaran sesat yang mereka sampaikan kepada orang-orang di Galatia. Mereka mengadakan kompromi, yaitu karena mereka kembali kepada hukum Taurat, supaya mereka dikatakan tidak dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Jelas sekali, motivasi dari semua yang mereka lakukan tidak lain adalah berusaha menyenangkan orang. Saudara, Paulus pasti bukanlah orang yang berusaha menyenangkan orang. Pelayanannya bukan karena manusia, jelas dikatakan di dalam firman-Nya tadi, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan Injil yang diberitakannya juga dikatakan bukan dari manusia. Karena itu dia tetap teguh di dalam kebenaran Injil yang sejati itu sendiri. Jadi mengapa saudara ia harus takut kepada manusia? Mengapa Paulus harus menyenangkan manusia? Tentu tidak perlu dia lakukan. Keinginan Paulus adalah supaya dia berkenan kepada Kristus. Supaya dia menyukakan Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakannya. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat tahu artinya menderita karena Injil. Tetapi bagi Paulus, apakah manusia menyukai dia atau tidak, tidaklah membawa pengaruh apa-apa bagi Paulus. Paulus bukan seorang ahli politik. Dia seorang utusan, saudara. Dia adalah seorang hamba Kristus, jelas sekali Paulus katakan ini. Tugasnya tentunya bukan bermain politik, melainkan menyampaikan berita. Beda sekali saudara dengan penganut Yudaisme. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan kompromi dengan mencampurkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Mereka berharap dapat menyenangkan orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Tetapi dikatakan apa? Mereka tidak pernah bertanya saudara di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Apakah mereka berkenan kepada Allah atau tidak? Saudara, mungkin saudara ingat kisah tentang seorang tokoh yang bernama Saul di dalam Perjanjian Lama. Saudara, Saul di tengah dia diangkat menjadi raja atas umat Tuhan Israel pada saat itu. Dia diperintahkan saudara untuk menumpas dan bahkan mengalahkan orang Amalek. Karena orang Amalek menghalangi orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir. Nah, Saul saudara pada saat itu diminta untuk menumpas, jangan ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya. Tetapi saudara, Saul tidak taat.
Memang dia memukul Kala, dikatakan mulai dari Havila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Memang segenap rakyatnya dikatakan ditumpas habis. Tetapi saudara, Saul dan rakyat pada saat itu ternyata melakukan satu tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak Allah inginkan pada saat itu, yaitu dengan menyelamatkan Agag, raja Amalek, dan juga kambing domba dan bahkan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, dikatakan juga anak domba dan segala yang berharga. Tidak mereka tumpas semua itu. Sebaliknya, segala hewan dikatakan yang tidak berharga dan yang buruk, itu yang mereka tumpas. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang diperbuat oleh Saul, saudara? Tuhan tahu yang diperbuat oleh Saul. Sampai Tuhan berkata apa? Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. 1 Samuel 15 ayat 11. Saudara, Tuhan memanggil Samuel untuk menegur Saul pada saat itu. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 hingga 23, saudara, dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, di tengah teguran daripada Samuel atas Saul, apa yang menjadi jawaban Saul? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jelas sekali saudara apa yang menjadi statement daripada Saul di bagian ini. Hanya karena takut kepada rakyatnya, dikatakan Saul mengambil untuk tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan dan firmankan kepada dia. Hanya untuk membuat rakyat senang, saudara. Tidak bedanya dengan Pontius Pilatus yang mencuci tangan dia di hadapan orang banyak dengan membebaskan Barabas dan dikatakan menyalibkan Tuhan Yesus yang tidak dijumpai kesalahannya sedikit pun. Karena apa, saudara? Karena demi permintaan orang banyak. Saudara, demi kesenangan rakyat yang dipimpinnya, Saul mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sehingga akhirnya, kemudian Samuel berkata kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan atas Raja Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. 1 Samuel 15 ayat 28. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah tantangan dan pergumulan apapun ketika kita hadapi di dalam pelayanan kita, ingatlah yang menjadi ukuran untuk memulai pelayanan seseorang bukanlah kepopuleran. Bukan juga saudara tanda dahsyat dan bahkan mujizat-mujizat. Melainkan apa saudara? Kesetiaannya kepada ajaran-ajaran Allah. Kesetiaannya kepada perintah-perintah Allah. Dan bahkan tetap teguh dan berpegang pada kebenaran. Di tengah pelayanan yang dikerjakan. Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Marilah kita belajar memiliki teladan seperti hambanya Rasul Paulus. Melayani hanya untuk menyukakan Tuhan. Yaitu dengan sadar bahwa melayani adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan bahkan melayani pun tidak berusaha menyimpang dari kebenaran.
hanya untuk menyukakan manusia, melainkan apa saudara? Yaitu tetap teguh di dalam kebenaran, menjadikan pelayanan kita pada akhirnya pelayanan yang terus diberkati Tuhan dan bahkan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman-Mu ya Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan bahkan juga Tuhan yang memanggil kami untuk melayani Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami dimungkinkan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi ingatan bagi setiap kami. Di tengah pelayanan yang Tuhan terus percayakan kepada kami sampai hari ini kami kerjakan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia mengerjakannya. Dengan terus hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dengan sadar ya Tuhan bahwa semua yang bisa kami lakukan hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kami tetap teguh berpegang ya Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Di tengah pelayanan sekalipun kami banyak menghadapi tantangan, biarlah kami tetap membawa kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Sehingga setiap pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami layani. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Kami percaya suara Roh Kudus akan terus berbicara. Menuntun kami menjalani hidup pelayanan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada dan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kasih dan kemurahan-Mu ada buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi dan selalu bersyukur atas berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puja-puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, anugerah, penyertaan, tuntunan, dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami menyadari semua adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk terus bersandar kepadamu, berharap dan berserah kepada Tuhan. Bapa, kami juga mengingat kondisi dan situasi bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk landainya tingkat penyebaran COVID di Indonesia. Kami terus berdoa berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya tetap pengendalian COVID bisa berlangsung dengan maksimal, sehingga tidak terjadi lagi pelonjakan ke depannya. Juga kami mendoakan untuk situasi keamanan di Papua yang sedang memanas. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pakai aparatur keamanan baik Polri, TNI yang sedang bertugas di sana. Tuhan lindungi, jagai mereka, berikan juga hikmat supaya mereka mampu mengendalikan kondisi sehingga terjadi situasi yang kondusif di Papua. Kami juga teringat jemaat-jemaat kami Tuhan, mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang sedang mengharapkan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Kami ingat untuk Bapak Cipto Sultana, untuk anak Lala, anak Audrey, untuk Ibu Ingrid, Ibu Yeni Amelia, Ibu Tanjaicu, Papa dari Ko Alek, dan juga Saudara Iwan. Mereka semua membutuhkan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, dan Tuhan menguatkan mereka. Biarlah kasih daripada Tuhan senantiasa hadir, dan mereka pun turut merasakan kebaikan-Mu. Sehingga dalam masa-masa sakit seperti sekarang ini, mereka beroleh kekuatan dan pemulihan daripada Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun kembali untuk Bapak Sinjamin. Kami berdoa pertambahan usianya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, supaya dia boleh terus bersyukur kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman rohani semakin mengenal Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati kesehatannya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis gereja kami yang akan diadakan 3 Oktober yang akan datang. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menjamah hati para calon majelis supaya mereka siap untuk meniti panggilan Tuhan mengemban tugas yang mulia ini. Pakai mereka semua Tuhan, dan biarlah pemilihan majelis yang ada secara online berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati setiap panitia pemilihan, Tuhan menolong juga jemaat Tuhan yang memilih, berikan hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan secara online. Biarlah kesemuanya menolong kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan masih sediakan buat kami. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, supaya setiap berkat yang ada kami boleh kelola dengan baik, dan kami boleh kembalikan hanya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya.
Terpujialah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara, syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya bagi kita dalam ibadah pagi hari ini. Hanya karena anugerah-Nya kita diselamatkan. Hanya karena kasih karunia-Nya kita dapat melayani Tuhan. Hanya menyukakan dan menyenangkan Allah sajalah kita bersama melayani Dia. Jemaat sekalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penyertaan, kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus nyata dalam kehidupan dan juga pelayanan kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Kebaktian selesai. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.